Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsularti Afiandi. Di sini saya akan melakukan konfigurasi mengenai soal kuis jaringan komputer lanjutan. Browsernya untuk soalnya di sini sudah kita buka. Kita masuk ke DS server. Jadi di sini sudah dilakukan untuk membuat passwordnya. Passwordnya sesuai dengan yang ada pada pertanyaan di soal. Jadi di sini untuk passwordnya sudah ditentukan dari soalnya. Kemudian untuk selanjutnya kita di sini masuk ke tahap kedua untuk membuat VLAN. Jadi di sini kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Kemudian setelah itu kita membagi VLAN-nya. Begitu kita membuat VLAN, di sini kita buat VLAN 10. Kemudian kita berikan nama untuk VLAN 10, kita berikan nama mahasiswa. Kita tulis di sini mahasiswa. Kemudian setelah itu kita enter. Jadi untuk ini VLAN 10 sudah terbentuk dengan nama mahasiswa. Kemudian kita buat lagi untuk kita buat VLAN selanjutnya, ada VLAN 20. Kita berikan nama dosen. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke VLAN 30. Di VLAN 30 di sini kita beri nama staff. Lalu masih ada VLAN 40. Kita bentuk VLAN 40. Kita berikan nama sistem. Kemudian ada VLAN lagi, VLAN 99. Kita berikan nama manajemen. Jadi kita bentuk VLAN-nya sesuai dengan yang ada pada tabel alokasi VLAN yang ada pada pertanyaan. Setelah kita melakukan setting, kita akan setting per VLAN-nya. Kita masuk ke interface VLAN 10. Di sini setelah masuk, kita akan setting IP address-nya sesuai dengan yang ada di tabel. Setelah itu, setelah kita setting IP address, kita akan masuk untuk setting gateway-nya. Kita coba dulu sini untuk IP ini apa saja. Untuk IP kita tulis IP default gateway. Kemudian kita tuliskan gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Setelah itu, setelah kita setting IP address dan default gateway, kita bisa masuk ke interface selanjutnya. Masuk ke VLAN 20. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti di VLAN 10. Jadi di sini kita akan setting juga untuk IP address dan untuk gateway-nya dari VLAN 20 ini. Jadi untuk ini kita tambahkan IP address yaitu 192.20.128. Kita tambahkan. Selanjutnya untuk gateway-nya kita setting juga untuk sesuai dengan tabelnya yaitu 192.168.20.254. Jadi untuk gateway-nya di sini 192.168.20.254 kita sudah masukkan. Setelah itu kita bisa masuk ke interface selanjutnya, yaitu kita masuk ke interface VLAN 30.
Jadi untuk interface VLAN 30 ini kita juga melakukan setting yang sama, kita tambahkan IP address-nya. Sini di tabel 192.168.30.0. Jadi sini ada tipe terlalu banyak nolnya, kita hapus dulu 1.30.0. Kemudian kita tambahkan subnetnya 255.255.255.255.0. Jadi di sini untuk subnetnya ternyata terlalu banyak kita menuliskannya. Kita akan tulis lagi untuk penambahan IP address-nya di sini. Kita tambahkan IP address, kemudian kita hapus subnetnya. Setelah itu, setelah tambahkan, kita dapat melakukan setting untuk gateway-nya menggunakan IP default gateway, kemudian menggunakan gateway yang sudah kita tentukan, kita tuliskan di tabelnya. Kemudian setelah itu, setelah ditambahkan, kita bisa masuk ke interface VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 40. Kita masuk ke interface VLAN 40 ini. Setelah itu, setelah masuk ke VLAN 40, kita akan melakukan setting untuk IP address dan default gateway-nya. Di sini kita tambahkan IP address, yaitu 192.168.40.192. Kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Setelah itu, setelah kita tambahkan untuk IP address-nya, kita akan menambahkan untuk gateway-nya. Kita tambahkan gateway-nya, IP default gateway. Kita tuliskan untuk IP default gateway. Di sini kita tambahkan sesuai dengan yang di tabel. Kita tulis. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke VLAN selanjutnya, ke VLAN 99. Kita lakukan hal yang sama juga di sini untuk melakukan setting penambahan IP address dan default gateway-nya. Kita tulis sesuai dengan yang ada di tabel. Kita tulis subnet mask-nya. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan, kita enter. Kemudian kita setting untuk gateway-nya, yaitu dengan menggunakan command IP default gateway. Kita tambahkan untuk gateway-nya. Baik, setelah kita melakukan setting keseluruhan untuk VLAN-nya ini, kita sudah melakukan setting untuk alokasi VLAN-nya. Kemudian ini kita coba masuk ke switch Poltek SSN. Kita masuk, tambahkan untuk passwordnya. Kita melakukan setting untuk switch di core switch CS ini adalah core switch Poltek SSN. Jadi core switch ini terdapat pada layer 1 atau layer yang paling atas, layer yang paling tinggi. Kita melakukan setting di sini untuk melakukan penambahan password di line VTY-nya. Setelah itu kita klik login. Kemudian kita melakukan setting untuk di switch yang distribution switch-nya yang berada di layer 3 atau bisa di sebelah
ini untuk di bawahnya core. Jadi untuk ini kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Baru setelah itu kita melakukan konfigurasi sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Kita masuk ke line console 0, kita tambahkan untuk passwordnya, password yang akan ditambahkan di switch. Di sini sudah ada tabelnya. Setelah itu kita paste di sini, kita login. Setelah itu kita akan masuk ke line VTY dari switchnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan untuk password yang berada di line VTY ini. Kita paste di sini. Kemudian klik login, oke. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Oke, di sini untuk saya sudah membagi untuk filmnya. Kita akan coba lihat dulu sini. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu enable, kita masuk ke konfigurasi terminal. Ulang, kita akan coba cek sini untuk terangnya. Ini belum muncul. Kita cek untuk pembagian VLAN-nya. Di sini sudah ada VLAN 1 default, kemudian 10, 20, ada 30, 40, 99. Jadi sudah sesuai dengan yang kita bagi sebelumnya untuk filmnya. Ini kita masuk ke interface range-nya. Kita di sini di server, di tabel untuk di server ini untuk gabrik 1 2 itu harus mode trunk. Kita ubah dulu ke mode akses, kita ubah ke mode trunk. Kemudian selanjutnya untuk interface yang di server ini ada yang mode akses dan ada yang ground. Kita setting untuk aksesnya range F01 sampai 3 di sini. Kemudian kita ubah mode akses, selanjutnya langsung ke interface 4 sampai 24. Kita di sini tulis dulu interface-nya 4 sampai 24. Di sini kurang range ya, kita tambahkan di sini range. Kemudian selanjutnya kita shutdown. Di sini sudah berubah menjadi shutdown di sini. Kemudian kita setting untuk switch port for security-nya. Kita setting, oke. Setelah itu, ini kita mode akses dulu, kemudian switch port. Dan setelah itu kita lihat di sini untuk apakah sudah tersetting untuk switch portnya. Oke, kemudian kita akan menuju ke server auditorium. Jadi di sini auditorium ada mode trunk dan down. Jadi kita setting dulu untuk
yang mode terang di sini kita wake range-nya, kemudian kita ubah dulu ke mode akses. Selanjutnya kita baru akan mengubah ke mode terang. Ini kita ubah dulu semuanya dari mode akses, kemudian kita sesuaikan untuk yang berubah terang interface mana saja. Selanjutnya setelah itu setelah ini sudah berubah, kita akan melakukan setting lagi untuk yang akan dimatikan interface-nya. Jadi setelah ada yang setting untuk mode terang, kita masuk ke interface yang akan kita matikan. Jadi kita shutdown di sini, kita setting untuk switchboard for security-nya. Kemudian kita masuk ke server administrasi. Ini kita setelah masuk ke server administrasi, kita minus dulu, kita untuk administrasi di sini masuk ke seluruh interface. Kita masuk ke interface semuanya, kita ubah dulu ke mode akses. Jadi setelah mode akses baru kita setting untuk di sini ada mode terang, kita tulis untuk interface-nya range berapa saja. Kemudian setelah itu kita baru tentukan untuk yang akan diubah ke mode terang. Kemudian setelah itu kita masuk ke switch dosen. Di sini untuk tadi sudah selesai dosen, kita lakukan hal yang sama, kita setting semua portnya untuk mode akses terlebih dahulu, baru setelah itu di dosen yang mode terang kita pilih untuk range-nya range berapa saja. Kemudian setelah itu kalau kita coba, ternyata di sini tidak bisa untuk menambahkan range. Kita bukan ada command, jadi kita harus tulis satu-satu. Kita tulis dulu untuk yang pertama di sini, kita ubah ke terang. Selanjutnya kita enter. Oke, kita masuk ke interface selanjutnya yang akan kita ubah, kita mode terang juga. Setelah itu baru kita masuk ke interface yang akan kita matikan. Jadi akan kita shutdown di sini. Di sini kita harus satu persatu kita matikan. Oke, di sini sudah shutdown. Kita masuk ke interface selanjutnya. Kemudian kita akan shutdown juga di sini. Oke, di sini sudah down ya. Kita switch port security. Oke, kita exit. Itu ya, jangan lupa untuk save password encryption. Untuk tadi berapa ada yang terlupa tapi sudah ditambahkan. Kita untuk yang belum bisa kita tambahkan sekarang biar tidak terlupa password encryption. Oke, sini baik, kita exit. Sini kita tambahkan juga password encryption juga karena beberapa terlewat tadi. Kita di sini untuk masuk harus menggunakan password dulu. Menggunakan password baru kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, kita tambahkan untuk password encryption. Kemudian sini
kita akan lihat dulu sini ke server, kita coba masuk, kita aktifkan durasi terminal. Oke, kita tambahkan dulu sini password encryption-nya. Kemudian kita cek show run config sini. Sudah sesuai ya, jadi ada yang sudah ada akses, ada yang sudah mati, ada yang shutdown. Kemudian untuk passwordnya juga tidak terlihat karena kita gunakan service password encryption. Kita lihat dulu di sini juga sudah tidak terlihat passwordnya, jadi service password encryption ini bisa digunakan untuk menenkripsi biar kita tidak terlihat secara gamblang untuk password yang kita gunakan di switch itu. Kita masih di switch Endokia ini, kita lakukan setting untuk pembagiannya. Semuanya kita ubah dulu command akses, jadi agar lebih mudah untuk melakukan settingnya. Perlu kita butuh angka-angka yang mode terang, kita pilih, kita akan setting ke mode terang. Setelah itu untuk yang harus dimatikan kita juga bisa langsung menuliskan di sini. Kemudian kita shutdown, kita matikan interface-nya. Sini untuk kita ini dulu enter di sini, kita enter, kita matikan, kita berikan support for security. Kemudian di sini juga kita enter dulu, kita lihat disesuaikan dengan yang ada di tabel ya, 1124. Oke, kita lihat sudah sesuai, kita bisa enter, kemudian kita matikan, dan kita port security. Oke, sini untuk setnya sudah sesuai dengan yang ada di tabel. Kita bisa melakukan untuk ke switch yang lain.
akses VLAN-nya. Jadi untuk seperti di sini switch pada admin lantai 1 ada yang mengakses untuk VLAN 10 yaitu untuk mahasiswa, kemudian ada untuk dosennya, kemudian ada untuk staff. Kemudian di sini karena ternyata tadi untuk admin lantai 1 ini belum dibagi VLAN-nya, kita ini karena sudah kita buat otomatis terbagi, kita beri nama saja di sini untuk kita setting namanya per VLAN-nya. Jadi di sini kita lihat untuk VLAN-nya sudah muncul 20 untuk dosen, 10 mahasiswa dan staff seperti itu. Oke. Kita juga melakukan setting untuk switch yang lainnya. Untuk ini contohnya kita akan setting ke administrasi lantai 2. Kita masukkan di sini untuk pembagian VLAN-nya. Setelah pembagian VLAN di sini kita akan melakukan setting untuk akses VLAN-nya. Jadi di sini ada range berapa saja yang akan masuk ke VLAN 10, kemudian akan masuk ke VLAN 30 seperti itu. Kita akan di sini kita sudah bagi. Oke. Setelah itu ini sudah terbagi sesuai dengan yang ada pada soalnya. Ada yang mengakses VLAN 10, 20, 30, 40. Dan ada yang dimatikan juga untuk interface-nya. Kemudian itu kita bisa tutup. Kemudian untuk selanjutnya kita setting untuk administrasi lantai 3. Kita lakukan hal yang sama, kita di sini enable dulu, kemudian kita masuk untuk sini kita langsung setting bagi VLAN-nya, kemudian kita beri nama. Jadi ini bisa dibalik ya, bisa dibagi dulu, beri nama, kemudian mengakses VLAN-nya, atau kita bagi untuk akses VLAN-nya terlebih dahulu, baru setelah VLAN-nya dibuat nanti kita berikan nama. Ini hasilnya sama, bisa dilihat sini 10 mahasiswa, 20 dosen, kemudian sudah terbagi juga untuk interface-nya. Kemudian kita setting juga untuk administrasi lantai 4. Kita masuk ke konfigurasi, kita bagi dulu VLAN-nya sini, kita bagi. Kemudian setelah itu kita akan setting untuk interface mana saja yang masuk ke VLAN 10, 20, 30, 40. Oke. Setelah itu ini untuk administrasi lantai 1 sampai 4 sudah semua ya. Kemudian kita lihat lagi sini untuk sini kita ke auditorium lantai 1, kita bagi VLAN-nya. Kemudian setelah itu kita lakukan hal yang sama seperti yang ada pada setting di gedung administrasi.
Sela, halo, Sela, Siapa? sampai mana Sela? Siapa untuk tadi saya itu yang membagi film, Pak. Coba ya, oke. Apa? Di sini terakhir kita akan lakukan cek untuk running-nya. Kita dari switch ini pasti kita masuk ke CLT, kemudian kita masukkan mesin setelah kita show running output. Di sini untuk di ASCII juga bisa dilihat untuk password di sini juga tidak terlihat untuk yang kita gunakan
passwordnya apa. Kemudian di sini ada yang ada akses, kemudian ada yang di shortcut di sini. Kemudian untuk sini juga pembagiannya kita bisa lihat di firan berikut. Di sini kita bisa melihat untuk string sini ada mode aksesnya di mahasiswa 1-15, mahasiswa 1-15, kemudian untuk dosen di sini ada 19-20, kemudian untuk slide-nya ada staff 16-18, kemudian 21-24 adalah untuk sistem. Di sini bisa dikatakan sudah sesuai dengan hands-on yang digunakan.